Gun nyalakan kameranya Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kumpul. Yo. Baik teman-teman, malam hari ini kami serombongan tim KC mau melanjutkan untuk pencarian subscriber kita yang bernama Mas Ridwan ya. Mas Ridwan itu adalah salah satu sedulur yang mengundang tim KC datang ke sini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan di wilayah Jatinom ya. Sebenarnya saya sudah sempat melarang Mas Ridwan, nanti kalau saya masuk ke alas Jatinom ya, untuk mencari tahu mengenai murid Kuswaya, jenengan lebih baik tinggal di rumah saja, jangan ikut-ikutan ke sana kemari kemplentek itu loh bahasanya. Banyak seperti itu. Nah, nanti takutnya imbasnya seperti ini. Namun ucapan saya Tidak dihiraukan. tidak dihiraukan, malah seenak hati menyusul kami ya, Tanpa konfirmasi tiba-tiba telepon saya, posisi sudah di Jatinom, alas Jatinom, dan ada kejadian insiden ya, dimana hingga malam hari ini, hingga sore hari ini itu tidak menemukan jejak apapun kecuali sendal dan bercak darah yang kita temukan di pinggiran Jatinom di sebelah sana teman-teman ya. Handphonenya sudah ketemu ya. Udah diserahkan ke istrinya. Makanya datang ke rumah herbal minta ikut ekspor. Resikonya toli ngaput. Itu ya teman-teman ya. Ditambah lagi istrinya Mas Ridwan itu sekarang posisi hamil tua 9 bulan, yang dimana tanggal 8 Agustus bulan besok ini katanya HPL-nya Pak. Hari perkiraan lahir. HPL-nya ya. Ini nangis terus, takut suaminya itu tidak bisa menemani ketika melahirkan Ya. Saya sih sudah sempat ngomong Mbak, yang sabar. Tapi namanya perempuan yo, dia kan menggunakan perasaannya daripada akalnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kenapa saya tetap tenang? Saya meyakini ya, ini semuanya akan baik-baik saja asal kita mau melangkah dan bergerak. Nah, saya minta doanya dari sedulur semua, semoga salah satu sedulur kita Mas Ridwan yang ada di Jatinom untuk segera ditemukan. Berita ini sengaja disidem karena tidak mau melebar luas ya. Kita akan temukan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Tim KC. Langkah mundur ya, langkah sate. Seperti biasa sedulur, bantu doa jam 18.20 video diupload, sapin cemil dan makanan, baru pantengin video tim KC. Tapi sholat terlebih dahulu ya lur. Yuk lanjut. Santai Gun. Kita langsung itu Bay Mas, apa? Mencari titik pusat energi yang paling besar, kita gali informasi di sana. Kemungkinan iya Mas. Iya. Yo. suara apa sih? Gun. Lagi makan kok. Luas banget ini. Anu santai. Sumpun. Ini makhluk yang kemarin meludahi. Wah, so bukan sih? Iya. Ayo, atur jarak baik.
Kun. Sok jelas kun. Coba yang lagi dimakan apa? Astagfirullah. Manusia itu kesetanan apa kan ya? Ya. Kurung guys, baru dewek ya. Mas buknya kan hati-hati. Kuda-kuda kabeh. Iya. Lunga. Ada yuk manusia model-model kayak gini. Hati-hati. Itu ada kain putih maning mas. Astagfirullahaladzim. Kucing hitam. Ini bukan bangke, ini baru ini. Iya mas, mbak. Tidak, buang lah ya. Bener. Kucing hitam ada apa nih? Turut banget mas. Ya Allah, subhanallah, makan kucing hitam. Pondok nggak amis banget. Ih, ada kainnya aja. Mungkin apa ini? Tenang guys. Apa? Kok rokok gigal? Ini rokokku tuh gue. Itu rokok sih. Coba mas. Bukan punya kamu tau? Bukan, rokokku bukan rokok kayak gitu. Sumpah, rokokku. Tuh mas. Masih ada. Oke. Ngeri. Mas, berarti kalau dilogikakan si makhluk itu kadang berubah jadi manusia biasa, kadang berubah jadi, kalau jadi manusia biasa dengan rokok, kalau lagi bentuk-bentuk seperti kan ngomongin rokok, Makan kucing. makan kucing. Aku tahu lah. Banyak darah tadi mas. Tapi kenapa selalu darah? Oh iya. Tapi kenapa selalu guru handoko loh maksudnya loh mas? Apa? Siapa sebenarnya guru handoko? Kaitannya apa dengan kejadian ini?
kenapa Guru Handoko selalu tertulis di kain putih Selalu dan selalu ada di setiap makhluk tersebut melangkah? Ini yang murid Guru Handoko yang lagi gayung ilmu yang gagal itu, Mas. masuk akal. Murid Kuswaya maksudnya? Ya, muridku saya itu. Kenapa dibahasakan murid Kuswaya? Berarti kan ada gurunya. Ah. Setiap murid kan berarti ada gurunya. Ngepasi sama guru Handoko seperti di tulisan ini. Nah, Nah, nama gurunya Handoko. nah mungkin itu gurunya. Ini murid Kuswaya. Itu saya. Masuk akal, Warso ngomong kayak gitu masuk akal, Mas. Nah, ini mungkin ini nama gurunya, ini muridku sayanya itu loh, Mas. Tapi jelas banget ya. Nah, terus kejadian setiap kita lihat sosok itu pasti ada kain putih yang bernama Guru Handoko ini, Mas. Aja tidak boleh mas. Orang. Patah boy. Mana aku cewek ya? Lah ada. Delona aku, delona. Ya wis. Kiana bener ya. Temen. Tapi kita mau cari tahu informasi mengenai Guru Handoko melalui siapa coba yang kita Nah. kenal. Juga ini Guru Handoko itu manusia apa sebangsa jin? Nah, itu. Nah, tanya sama murid. Oh, ditoin dasar. Oh, pecah. Ya saran kok. Ini ditoin banyak kan medeni kok. Dia dalam bentuk seperti itu. Nah, Berarti kan mungkin menggayu sesuatu atau mempelajarimu sesuatu. Biasanya yang dalam wujud seperti itu, gurunya itu kurang lebih dari bahasa jin yang menyesatkan seperti itu. Siapa sih makhluk yang kena amputasi kakinya itu yang Yang kena gula, dia Majuslam, itu kayaknya asli orang sini, asli makhluk sini. tahu yo. siapa tahu yang nama-namanya Dengan adanya si makhluk sih yang namanya murid Kuswaya itu bolak-balik menuju ke hutan ini, berarti kan ada kemungkinan si Majuslam tahu. tahu yang namanya si Guru Handoko ini kan. Iya. Oke, dipanggil baik. Anu, das. So, oke. Lagi dos nong baen, kok belajaran nih. Takut nih nggak urip kan? Bismillah. Ini masih menjadi teka-teki ya buat kami. Ada nama Guru Handoko di setiap selipan kain putih dan identik dengan tempat yang biasa mereka singgahi. Bukan mereka, makhluk itu singgahi dan tinggal pergi. Nah, untuk sementara kami curigai makhluk yang bernama Guru Handoko itu adalah guru dari murid Kuswaya. Nah, mungkin ada yang kurang tahu murid Kuswaya itu siapa? Masih ada yang tanya nggak kira-kira? Dan ini juga murid Kuswaya Kuswaya. Kuswaya atau bukan? Ya kan? Iya kan nggak tahu. Dipanggil si makhluk yang tadi malam Si Pengkrang. Majuslam pengkrang. Siap ya, Pak. Anu nggak mau masuk Gun. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mikrofonnya mas. Assalamualaikum. Salam. Oh, Lagi kau masih ingat? masih ingat. Nih, kamu harusnya pakai alat bantu Majuslam. Iya. Malah tiba. Iya. Nih, kamu harusnya cari alat bantu. Kakimu cuma satu, nggak pakai alat bantu ya susah toh. Iya, nanti saya bikin. Ada apa lagi? Apakah kalian bertemu dengan yang sedang menggayu ilmu lagi? Apa itu? Nih, Mas, kau tahu dari kemarin saya ketemu manusia yang menggayu ilmu, tapi selalu menuliskan di selembar kain. Nih, tulisannya apa? Kau bisa baca nggak? Bisa baca Ini bukan ini. Oh. Ini. Guru
Kalau gula itu burung sih mas makanya. Iya. Handoko. Nah, kira-kira makhluk di sini ada yang bernama guru Handoko atau perguruan Handoko atau siapa kira-kira, kamu tahu nggak kira-kira? Guru Handoko. Iya. Saya sangat tahu dan sangat mengenalnya. Nah, kan masuk ya. Dia itu berwujud macan. Iya, dia itu maha guru di perguruan wilayah di sini, mempunyai perguruan. Nah, namanya Handoko. Apa siapa? Macan Doko, sering disebut Macan Doko di wilayah sini, sangat terkenal. Nah, ini kan guru Handoko. Iya, tapi lebih terkenal itu Macan Doko. Ujungnya macan. Iya, Macan karena apa itu ini? seorang maha guru, jadi disebutnya guru Handoko. Tapi sering dikenal Macan Doko. Dia wujudnya macan, sering berkeliaran di sini. Apa yang putih yang kemarin aku lihat itu? Benar, Macan putih? benar sekali. Setiap ada makhluk baru yang datang ke sini, pasti dia tahu. Mewujudkan diri. Ya, Maha guru Macan Doko. ya Macan Doko. Bacan ya. Macan Doko. Bacan. itu batu. Jangan asal sebut dia maha guru. Ini bacan berarti Bacan Doko yo. Bacan toko ada, tapi mungkin hanya terselintir nama sama anak. Memangnya ada apa? Jangan-jangan ini makhluk itu muridnya si Macan Doko. Kalau soal itu saya tidak tahu. Akan tetapi, Maha Guru Handoko memang mempunyai banyak murid karena dia mempunyai sebuah perguruan. Guru perguruan apa sih? Kira-kira? Perguruannya itu perguruan apa ya? Tahu enggak? Kurang paham lah ya. Kurang paham. Ya wis. Baru Tapi pernah masuk. di mana? Belum Di mana itu si Macan Dokonya? tempatnya Ya. Nah, di sana, di wilayah Gedung Kamicara. Ya, Ya wis, nanti saya ke sana ya. ya. Apakah kalian mau berguru? Lah ya apapun nanti lah. Ya, itu urusan. Pesannya apa? Pesannya untuk kita? Oh, iya. Apakah kalian sudah memeriksakan tubuh kalian? Periksa apa sih? Apa sih? Tes gula. Jangan menyepelekan. Kalau kena gula, dilihat dari luar badannya memang sehat. Akan tetapi, organ dalam pasti rusak. Kamu gara-gara kena gula itu kan? Akhirnya rasanya Iya. harus sering ngecek gula. Benar sekali. Sering-sering dicek. Ya, Pak. Jangan sampai tahu-tahu udah 600. Ya, Ya, sarannya bagus. Bagus. Terima kasih ya. Nanti kita Cek. rutin cek. rutin dicek. Ya, jangan Berarti kamu lebih takut hantu atau takut gula? takut gula. Gula manis-manis kok kamu takut? Iya. Kenapa saya takut? Diam-diam hilang kaki saya. Potong-potong. Iya. Saya merasa sehat, aman, tapi hilang. Kamu tak panggil sekarang Sugar Daddy ya. Apa itu? Sugar itu gula. jadi itu Daddy itu bapak. Bapak gula kamu. Jangan gitu. Ya wes, Ya aku udah. mau ke Gedung Amijara. bicara. Iya. Enggak jauh kan? Enggak, tidak jauh. Makasih, Makasih. anu si Mas Juslam. Ya, hati-hati. Hmm. Sering-sering kontrol, dicek. Iya. potong lagi ya, kamu kakinya ya. Jangan. Bapak, besok-besok Bapak tongkat itu.
Oh, apa sih, Bos? Ayo, main kedung kami jarak. Emang di sini, Mas. Ada yang baik, sikat baik. Tarik, Mas. Assalamualaikum, Maha Guru. Assalamualaikum. Ngapunten Maha Guru. Tahu dari mana kalian saya Maha Guru? Ya saya sudah muter-muter cari-cari guru yang sejati. Berarti kau sudah tahu saya adalah seorang Maha Guru. Ya sudah tahu tentunya. Wujudnya saja sudah gagah banget kayak Maha Guru. Maha Guru Macan Doko. Kalian bahkan sudah mengenal gelar saya itu. Iya. Yang sudah sangat-sangat tersohor. Bagus. Saya tahu maksud dan tujuan kalian datang menemui saya. Kenalan Maha Guru. Nama saya Ganang, ini temanku. Marcel. Masuk. Sesuai yang kau ucapkan manusia. Saya adalah seorang Maha Guru. Saya diberi gelar oleh mereka yang segan dan hormat dengan saya, yaitu gelar Macan Doko. Keren namanya ya. Berarti maksud dan kedatangan kalian di sini menemui saya. Kalian ingin berguru? Iya, betul. Saya pengen kenalan dengan Maha Guru dan pengen belajar lah sama Maha Guru. Kalian datang kepada guru yang tepat. Saya memang sudah lama sekali mengajar. Bahkan saya sudah diberi gelar oleh mereka Maha Guru. Kau tahu arti Maha Guru? Gurunya guru. Benar. Guru di atas guru. Lagi pula, memang kebanyakan yang datang menemui saya adalah anak muda seperti kalian. Pasalnya mereka kerap seringkali gagal di dalam asmaranya. Gagal di asmara. Ya, saya Maha Guru Macan Doko. Mengajar sudah banyak sekali murid-murid yang mereka memiliki pengalaman kegagalan di dalam asmaranya, di dalam cinta. Saya masuk di kehidupan mereka untuk mengajari ajian-ajian di mana ajian yang saya ajarkan terhadap mereka nantinya akan sangat berguna bagi mereka. Mereka yang ingin merasakan bagaimana cinta. Mereka yang ingin merasakan bagaimana dekat dengan kekasih pujaan hatinya. Memang, dilihat dari wajah-wajah kalian ini, saya sudah bisa menggambarkan bahwasanya wajah kalian ini adalah wajah-wajah yang seringkali gagal dalam asmara. Terlihat
ceria. Kalian bisa tersenyum di wajah mereka kalian. Namun, kalian tidak bisa menutupi retak yang ada di dalam hati kalian. Kalian sudah benar datang kepada saya, Mahaguru Macan Toko, sang ahli dalam asmara, sang ahli dalam percintaan. Lalu, kalian mau ajian yang seperti apa yang kalian butuhkan kepada saya? Saya manut, saya ngikut saja sama Pak Guru. Yang terbaik aja di sini. Ajiannya apa aja? Ya, banyak pilihan apa enggak? Yang terbaik, Yang favorit lah, istimewa. Ampuh. yang terbaik, yang istimewa. Ada 3 ajian yang biasa saya tawarkan terhadap mereka yang mau berguru terhadap saya. Ajian ini ajian paling ampuh di seluruh dunia. Tidak ada lawan jenis yang mampu berpaling dari ajian ini. Tidak ada lawan jenis yang bisa menundukkan pandangannya ketika mereka sudah menguasai ajian ini. Pasti cinta dan asmara akan terpancar di dalam wajahnya. Yang pertama, ada ajian blender rep ing wengi. Blender ini. Ya, jadi blender rep ing wengi. Saya menguasai ajian itu dengan tapa tirakat yang luar biasa panjang. Luar biasa lama. Saya baru bisa menguasai dan bisa mengajarkan ajian blender rep ing wengi ini kepada mereka-mereka. 3 hari saya bisa menguasai. Bukankah itu sudah lama manusia? Ya, lemak. Ajian blender rep ing wengi akan membuat siapapun yang bisa menguasai itu, lawan jenis yang dia suka, akan selalu terbayang-bayang wajahnya di setiap malam. Terutama di saat rembulan berada di atas. Selalu terbayang wajahnya. Selalu terfikirkan di dalam pikirannya. Berarti selalu terbayang-bayang ya? Selalu terbayang-bayang. Pikirannya dan hatinya dipenuhi dengan mereka yang menguasai ajian ini. Lalu yang kedua, ada ajian blender sumanding. Blender sumanding. Ya, ini bagi mereka murid-murid saya yang berkeinginan untuk bisa bersanding dengan pujaan hatinya. Oh, sumanding. Ini menarik, ini menarik. Kau datang di guru yang tepat. Ya, Saya, Macan Toko, ahlinya dari semua jenis asmara dan cinta. Blender sumanding. Itu berarti kepengen sesandingan ya? Benar. Yang ingin membangun bahtera keluarga yang sangat-sangat kokoh. Kalau kalian pernah mendengar ajian pengasihan, itu mampu bertahan hanya beberapa waktu saja. Namun, blender sumanding tidak ada batas waktu bila mana kalian sudah menguasainya. Tidak ada pantangan bila mana kalian sudah menguasainya. Blender sumanding bagi mereka yang ingin berkeluarga, ingin bersanding dengan pujaan hatinya,
ajian ini sangat cocok. Biasanya, murid yang datang untuk belajar ajian tersebut sudah memasuki usia yang terlampau matang. Nikah sih itu ya. Ya. Lalu ada ajian yang paling ampuh dari kedua ajian yang sudah saya sebutkan. Namanya ajian Kebakatresnan.